Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar Ketum PSSI akui jarang nonton BRI Liga 1, diundang Persib belum tentu nonton. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengakui jarang nonton BRI Liga 1. Dia membenarkan mendapat undangan dari juara Liga 1 musim ini, Persib Bandung, tetapi belum bisa memastikan apakah bisa menonton langsung. Persib dipastikan menjadi juara Liga 1 musim ini meski kompetisi baru memasuki pekan ke-31. Itu setelah hasil dari pertandingan lain yang mempertemukan Persebaya versus Persik Kediri dengan hasil imbang 3-3. Erick Thohir pun diajak menyaksikan duel Persib kontra Barito Putra dalam laga pekan ke-32 Liga 1 di Stadion GBLA. Selamat kepada Persib, saya sih jarang nonton Liga 1, ujar Erick Thohir di Tangerang Selatan pada Selasa 6 Mei 2025. Kemarin saya dikontak dan diundang untuk menonton Persib pada Jumat. Lagi pikir-pikir mau datang atau tidak, nanti kita lihat, jelas Erick Thohir menambahkan. Lebih lanjut, Erick Thohir takut dibilang sebagai pendukung Persib Bandung. Itu juga menjadi salah satu alasan dia jarang hadir di laga Liga 1 lainnya. Persija bapuk, Rizky Ridho obrol janji ke Jakmania. Persija Jakarta masih belum bisa tampil sesuai ekspektasi. Kapten Macan Kemayoran Rizky Ridho menebar janji di sisa laga terakhir Persija. Persija memang tidak konsisten dalam beberapa laga terakhir. Di 2 pertandingan terakhir saja Macan Kemayoran menderita kekalahan. Sedangkan dalam 5 pertandingan terakhir, tim kesayangan Jakmania itu baru sekali meraih kemenangan. Alhasil Persija terus-terusan merosot dalam posisi di klasemen sementara Liga 1. Rizky Ridho mengakui timnya tampil jelek sehingga pantas menderita kekalahan. Baik andalan timnas Indonesia itu pun meminta kepada Jakmania agar memakluminya, dan dia pun meminta maaf karena hasil kurang memuaskan. Sementara itu Rizky Ridho pun menekankan bahwa ia dan kolega harus segera fokus menatap 3 pekan selanjutnya. Terdekat Persija akan menghadapi Bali United pada 10 Mei 2025. Ridho berharap di 3 pertandingan selanjutnya ada hasil baik. Selain menghadapi Bali United, Macan Kemayoran akan berjumpa PSS Sleman dan Malut United di pekan berikutnya. Selamat tinggal Persib, Nick Kuipers balik ke Eropa. Bek Belanda Nick Kuipers menjadi salah satu pemain penting di balik keperkasaan Persib Bandung di BRI Liga 1 2024-2025. Kuipers sukses mengantarkan Persib juara BRI Liga 1 musim ini. Bek 32 tahun itu mencatatkan 28 pertandingan dan mencetak 3 gol serta 1 assist. Kegemilangan Nick Kuipers di musim ini membuat ia dirumorkan tengah didekati klub Eropa. Nick Kuipers yang sudah dari 2019 main di Indonesia, kabarnya akan hengkang di musim depan dan kembali merumput di Eropa. Melansir dari laporan Football Limburg, klub Belanda MVV Maastricht dikabarkan ingin mendapatkan jasa Nick Kuipers di musim depan. Maastricht sendiri merupakan mantan klub Nick Kuipers sebelum ia berkarir di Indonesia. Masih dari sumber yang sama, tak hanya klub Belanda itu saja, klub Liga Indonesia lain yang juga dikabarkan ingin memenang Nick Kuipers di musim depan adalah Dewa United dan Persija Jakarta yang juga meminati bek jangkung asal Belanda tersebut. Kisruh internal Persija, Persebaya peluang pulangkan Rizky Ridho. Rizky Ridho, kapten Persija Jakarta, kepergok mengunggah postingan saat mengenakan jersei kedua Macan Kemayoran. Sekilas memang tak ada yang aneh pada unggahan Rizky Ridho tersebut, namun kejanggalan baru terlihat pada sematan lagu yang turut disematkan pada postingan itu. Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan, bunyi lirik itu pada unggahan Instastory Rizky Ridho. Hal itu juga dikomentari oleh bek kanan Persija Jakarta, Ilham Rio Fahmi. Entah sampai kapan, tulis Rio Fahmi dalam komentarnya. Tak berselang lama pada unggahan Hansa Muyama, bek jangkung Persija Jakarta itu menuliskan soal adanya benalu yang ditaksir pada skuad Macan Kemayoran. Para benalu mulai menampakkan diri, tulis Hansa Muyama. Lebih lanjut, jika jeli adanya ketidakharmonisan di tubuh Persija bisa dimanfaatkan Persebaya Surabaya untuk memulangkan Rizky Ridho kembali ke Surabaya pada musim depan.
Tanpa Slavko, Perseba kucar-kacir, ada satu kejanggalan. Perseba Surabaya menghadapi tantangan besar jelang laga pekan ke-32 BRI Liga 1 2024-2025. Back andalan mereka, Slavko dan Jamovic, masih harus menjalani sanksi larang bermain, mengancam soliditas pertahanan skuad Green Force. Absennya Slavko dan Jamovic, dan dampaknya Slavko menerima kartu merah saat Persebaya menghadapi Madura United pada 20 April 2025 lalu. Akibatnya bek asal Montenegro itu harus absen dalam 3 pertandingan beruntun, termasuk saat Persebaya bermain imbang melawan Arema FC dan Persik Kediri pada 5 Mei 2025 kemarin. Pada laga berikutnya melawan Semen Padang, Slavko kembali dipastikan tidak bisa bermain. Pak Munster, pelatih Persebaya, mengungkapkan bahwa upaya banding yang diajukan timnya tidak berhasil. Tim lain bisa mengajukan banding setelah kartu merah, tapi kami tidak bisa. Kami harus menerima kondisi ini, ujar Paul Munster menanggapi kejanggalan yang ada. Persib atau Persija, siapa tim tersukses di Indonesia? Persib Bandung telah memastikan diri menjadi juara Liga 1 2024-2025. Poin Maung Bandung sudah tak bisa dikejar para pesaing meski masih menyisakan 4 pertandingan. Bicara mengenai tim tersukses di Indonesia, kini muncul perdebatan. Persija Jakarta mengklaim menjadi tim tersukses dengan 11 gelar Liga Indonesia. Jika bicara hal tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu sejarah Liga Indonesia yang dibagi dalam era amatir dan era profesional. Era Liga Indonesia profesional baru dimulai pada 1994. Sebelum tahun itu, Liga Indonesia masih amatir dan terbagi Perserikatan dan Galatama. Nah, setelah 1994 barulah profesional, meskipun beberapa kali berganti nama dan format. Dimulai dari era divisi utama tahun 1994 sampai 2008. Kemudian era Indonesia Super League atau ISL 2008 sampai 2015. Lalu berlanjut ke era Liga 1 yang dimulai pada 2017 hingga sekarang. Nah, 11 gelar yang dimaksud Persija jika menghitung semua trofi, termasuk di era amatir alias perserikatan. Persija menjadi tim tersukses di Indonesia dengan rincian 9 gelar perserikatan dan 2 gelar di era Liga Indonesia. Jika menghitung skema yang sama, Persib Bandung ada di urutan kedua. Maung Bandung 9 kali juara, 5 kali gelar perserikatan, dan 4 gelar Liga Indonesia. Jika acuannya adalah era profesional sejak 1994, maka Persib dan Persipura merupakan tim tersukses. Kedua tim ini sama-sama sudah 4 kali juara. Gelar Persipura bahkan bertambah menjadi 5 jika menghitung Indonesia Soccer Championship 2016. Namun ini merupakan gelar tak resmi saat Indonesia terkena sanksi FIFA. Tapi jika acuannya sejak sepak bola Indonesia mulai dan ada kompetisi, meskipun itu masih amatir, ya Persija paling sukses. Gimana menurut kalian guys? Menghitung sejak era perserikatan atau sejak era profesional? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Keluarga korban kecewa, Arema kembali main di Kanjuruhan. Salah satu keluarga korban tragedi Kanjuruhan, Devi Anto, mengaku kecewa Arema FC kembali berlaga di Stadion Kanjuruhan. Padahal tempat itu dianggap sebagai TKP pembunuhan 2 anaknya. Devi kecewa mengapa Arema kembali menggelar laga di Kanjuruhan, padahal kematian 2 anaknya bersama total 135 korban belum mencapai 1000 hari yang lalu. Ini aja belum 1000 hari. Ya, ini menyakiti perasaan keluarga dan orang-orang yang ditinggalkan saudara-saudaranya. Ya, sangat kecewa, kata Devi Anto dilansir dari CNN Indonesia. Dengan terbata-bata dan suara berat, Devi menyebut penggunaan Stadion Kanjuruhan kembali menjadi home base Arema FC adalah hal yang dipaksakan. Buat saya ini dipaksakan, padahal kasus belum tuntas dan hak korban belum diberikan, ucap Devi Anto. Beberapa waktu yang lalu, keluarga korban dari 71 korban meninggal dan korban luka tragedi Kanjuruhan menuntut agar pihak-pihak yang dihukum dalam kasus ini membayar restitusi dengan total 17,2 miliar rupiah. Majelis hakim hanya mengabulkan restitusi dengan jumlah yang jauh dari tuntutan mereka, yakni menjadi 1 miliar rupiah.
Keluarga korban pun sedang menempuh banding dengan didampingi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Highlight dari Liga 1 dan klasemen sementara. Dewa United berhasil mengalahkan Persita Tangerang dengan skor 3-0. Dewa United tampil dominan sepanjang pertandingan. Persita tidak bisa berbuat banyak. Dewa terus berusaha mempertahankan posisi runner up. PSS Sleman berhasil mengalahkan PSS Semarang dengan skor 2-1. PSS berhasil meraih kemenangan beruntun dan terus berusaha keluar dari zona degradasi. Sementara itu PSIS siap-siap degradasi nih. Imbang, juara Liga 1 Persib Bandung ditahan imbang oleh Barito Putra dengan skor 1-1. Barito Putra hanya punya satu peluang namun berhasil dimanfaatkan Moreno. Sementara Persib terus menekan namun baru berhasil mencetak gol di menit-menit akhir. Itu pun melalui gol bunuh diri. Wasit banyak kontroversi di laga ini, termasuk Febri Haryadi yang disliding dari belakang. Namun pemain Barito hanya mendapatkan kartu kuning bukan kartu merah. Kocak nih wasit nih.